Kerangka manusia ditemukan berserakan di lahan milik developer perumahan di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Diduga kerangka manusia yang tertinggal saat dipindahkan karena tidak ada penanda makam. Kerangka manusia ini pertama kali ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain layang-layang. Pada saat ditemukan, kerangka manusia itu terlihat berserakan di atas tanah. Di dekat kerangka manusia ini juga ditemukan kain kafan yang sudah lusuh. Menurut kepala desa, di lahan kosong itu dulunya adalah pemakaman sebelum dijual ke pihak developer perumahan. Kenyataannya memang kita lihat semua ya, kain kafan dan tulang belulang memang ada gitu. Apa ini dulunya pemakaman atau? Dulu pernah disebutnya makam jengkol, cuma saya batasnya kan nggak tahu, cuman pernah saya pindahkan semua karena ahli warisnya memang menjual tanah tersebut, dianggap bahwa itu tuh bukan tanah wakaf gitu ya. Akhirnya kita pindahkan, kita dari 15 katanya coba diingat-ingat lagi, saya yang punya saran, jangan sampai lu salah sampai ke 19, kemudian coba lu ingat-ingat lagi sampai ke 20 sekian, kalau nggak salah sampai ke 30 sekian, ini udah bener nih, udah pasti ya. Nah akhirnya kita pindahkan, tapi ke arah sini memang kita nggak tahu ke lapangan karena kan nggak beda seperti sana aja noh, jadi nggak kelihatan gitu. Sebelum dijadikan perumahan, sebanyak 30 makam di lokasi tersebut sudah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Kerangka manusia yang ditemukan warga berserakan diduga kerangka yang tertinggal karena saat itu tidak ada penanda makam. Pihak Desa Sindang Panon akhirnya memakamkan kembali kerangka manusia di tempat pemakaman umum Kendal Bubuhan. Dari Tangerang, Banten, Kusnedi, TV One mengabarkan. Anda kembali di kabar utama pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah di Cilacap, Jawa Tengah porak-poranda. Dari data pemerintah desa, ada lebih dari 20 rumah warga yang rusak akibat terjangan angin kencang. 3 rumah rusak berat dan lainnya mengalami rusak ringan. Rata-rata kerusakan yang dialami oleh warga, yakni bagian atap rumah mereka rusak akibat disapu oleh angin kencang. Selain rumah warga, angin kencang ini juga merusak fasilitas umum. Tidak ada korban jiwa, namun warga harus menanggung kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, sejumlah peristiwa penting yang terjadi sepanjang hari ini akan kami hadirkan dalam rangkuman kabar berikut ini untuk Anda. Sebuah bangunan di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Kozini di Desa Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk. Suara gemuruh disertai getaran mengejutkan warga sekitar pondok pesantren. Tak lama berselang, musola di komplek Asrama Putra Pesantren ambruk dan menimbun sejumlah orang yang berada di dalamnya. Bangunan yang ambruk adalah bagian dari gedung 3 lantai di bagian belakang kompleks pondok pesantren di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal dan serah terima kunci rumah subsidi di kawasan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 26.000 kunci rumah subsidi diserahkan kepada warga secara simbolis. Acara ini digelar di Pesona Kahuripan 10 Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut warga yang telah menanti. Acara ini merupakan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo. Kebakaran hebat terjadi di Taman Sari, Jakarta Barat dan menyebabkan sekitar 400 rumah warga terbakar dan sekitar 1.000 jiwa mengungsi. Warga korban kebakaran masih mengungsi di posko-posko pengungsian yang telah disiapkan, salah satunya di Kelurahan Tangki. Adapun bantuan logistik seperti makanan dan minuman telah disalurkan kepada warga korban kebakaran, namun warga mengaku masih membutuhkan bantuan logistik lain seperti pakaian dan perlengkapan rumah tangga. Tim TV One mengabarkan.